Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Jayanti Marwati Dewi, NIM E2019-1019. Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan mereview 3 video yang telah Bapak Wadud kirim. Nah, video ini yang pertama tentang periodisasi peradaban Islam, yang kedua tentang peradaban Arab pra-Islam, yang ketiga tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Nah, yang pertama, periodisasi peradaban Islam. Periodisasi peradaban Islam ini dibagi menjadi 3 periode. Nah, yang pertama, periode klasik pada tahun 611 sampai 1250 Masehi. Periode klasik ini dibagi menjadi 4 periode. Nah, yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW pada tahun 611 sampai 632 Masehi. Yang kedua, periode Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Nah, yang ketiga, Daulah Ammawiyah pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Nah, yang keempat, Daulah Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1250 Masehi. Nah, ciri-ciri periode klasik. Nah, yang pertama, penanaman akidah dan tata cara beribadah yang benar. Yang kedua, membangun komunitas muslim dan membangun kekuatan politik dan ekonomi. Nah, yang ketiga, memperbaiki manajemen pemerintahan dan kemasyarakatan. Nah, yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kelima, mengembangkan seni dan arsitektur. Nah, yang kedua, tentang periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, periode pertengahan ini dibagi menjadi 3 daulah. Yang pertama, Daulah Mongol di India pada tahun 1261 Masehi sampai 1800 Masehi. Nah, yang kedua, Daulah Safawiyah Persia pada tahun 1501 Masehi sampai 1722 Masehi. Yang ketiga, Daulah Utsmaniyah di Turki pada tahun 1520 sampai 1801 Masehi. Nah, ciri-ciri periode pertengahan. Nah, yang pertama, memperbaiki manajemen pemerintahan dan kemasyarakatan. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan seni dan arsitektur. Nah, yang ketiga, periode modern. Periode modern ini pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Nah, periode modern ini ditandai dengan kemerdekaan negara-negara Islam. Nah, yang pertama, Pakistan pada tahun 1947. Yang kedua, Mesir pada tahun 1992. Yang ketiga, Irak pada tahun 1932. Yang keempat, Syria, Yordania pada tahun 1946. Yang kelima, Libya pada tahun 1951. Yang keenam, Sudan dan Maroko pada tahun 1956. Yang ketujuh, Aljazair, Yaman Utara dan Yaman Selatan Emirat Arab pada tahun 1962. Yang kedelapan, Malaysia pada tahun 1957. Yang ke-9, Brunei Darussalam pada tahun 1984. Yang ke-10, Indonesia pada tahun 1945. Nah, ciri-ciri periode modern. Yang pertama, pembaruan dalam bidang akidah. Nah, tokoh-tokohnya yang pertama, Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Yang kedua, Muhammad Abdah. Nah, yang kedua, pembaruan dalam bidang politik. Nah, tokoh-tokohnya yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Yang kedua, Muhammad Ali Pasha. Nah, yang ketiga, pembaruan dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama, Al-Tahtawi. Yang kedua, Kiai Muhammad Hasyim Ash'ari. Nah, yang kedua,
tentang peradaban Arab pra-Islam. Peradaban Arab pra-Islam ini dibagi menjadi 3 kondisi. Nah, yang poin pertama, kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, musyrikin menyembah patung-patung berhala. Yang kedua, menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Yang ketiga, budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi. Yang keempat, suka berperang lantaran sebab-sebab kecil. Yang kelima, suka minum minuman keras. Nah, yang keenam, pergaulan bebas dan berzina. Nah, yang poin kedua yaitu kondisi religius. Yang pertama, fatalisme. Fatalisme ini mendekati ateisme, tidak meyakini adanya Tuhan. Yang kedua, paganisme, penyembah berhala. Yang ketiga, Allah sebagai super Tuhan. Yang keempat, monoteisme. Nah, yang poin ketiga, kondisi sosial politik. Yang pertama, ada persaingan dalam konteks keagamaan antara Kekaisaran Baitium dan Persia. Nah, yang kedua, lengsernya Kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi. Nah, yang ketiga tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Nah, pembentukan peradaban Islam periode kenabian ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase Mekah, yang kedua, fase Madinah. Nah, yang fase Mekah. Fase Mekah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, konten dakwah di Mekah. Yang ketiga, bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Metode dakwah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, terang-terangan di Mekah. Yang ketiga, terang-terangan di luar Mekah. Nah, yang poin kedua, konten dakwah di Mekah. Konten dakwah di Mekah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Yang kedua, pengajaran Al-Quran. Yang poin ketiga, bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, secara lunak. Jadi mereka tidak melakukan langkah-langkah. Nah, yang kedua, semi lunak. Jadi mereka menolak dengan cara memfitnah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, keji atau kasar. Jadi mereka sudah melakukan langkah-langkah yang merugikan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang poin keempat, faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dalam bidang politik kekuasaan. Yang kedua, sosial, persamaan derajat sosial. Yang ketiga, agama dan keyakinan. Yang keempat, budaya taklid kepada nenek moyang. Nah, yang kelima, ekonomi. Nah, yang kedua, fase Madinah. Fase Madinah ini dibagi menjadi 6. Nah, yang pertama, mendirikan masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin, atau disebut Piagam Madinah. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Nah, yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Nah, yang keenam, memperkuat kekuatan militer. Nah, yang poin ketiga, pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian. Nah, yang pertama, madrasah ilmiah, madrasah Masjid di Nabawi. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Yang ketiga, penerapan syariat Islam. Yang keempat, pemeliharaan Al-Quran. Yang kelima, peningkatan harkat dan derajat wanita.
Yang keenam, pengajaran baca dan tulis. Yang ketujuh, pembangunan masjid. Yang kedelapan, perkembangan sastra. Yang kesembilan, penghapusan perbudakan. Nah, sekian review dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.